Pernahkah Anda berpikir bahwa tanda tangan, data, angka, kwitansi yang Anda manipulasi hari ini akan menjadi saksi yang memberatkan di kemudian hari? Di dunia, pemalsuan dokumen mungkin bisa disembunyikan dengan rapi, namun di hadapan Tuhan, tidak ada satupun yang luput. Video ini mengupas teologi mendalam tentang anggota tubuh yang berbicara di hari pembalasan, Yaumul Hisab, khususnya bagi mereka yang gemar memanipulasi kebenaran demi keuntungan sesaat. Simak renungan tajam mengenai pertanggungjawaban berat para pemalsu dokumen saat mulut dikunci dan tangan mulai bersaksi. Jangan sampai keahlian tanganmu menjadi jalan menuju kehancuran abadi. Kita sering berpikir bahwa dinding kantor yang tebal dan ruangan yang terkunci rapat adalah tempat paling aman. Di dunia modern ini, memanipulasi data, memalsukan tanda tangan, atau mengubah angka dalam laporan keuangan sering dianggap sebagai taktik bertahan hidup, bukan kejahatan, selama tidak ada auditor manusia yang menemukannya. Kita merasa tenang karena merasa memegang kendali penuh atas rahasia tersebut. Namun, apakah kita benar-benar sendirian saat melakukan itu? Sebuah pertanyaan besar menggantung. Kita bisa menyembunyikan data dari mata manusia, tapi bagaimana kita bisa lari ketika tangan yang menandatangani kebohongan itu sendiri yang kelak bersaksi? Dunia mungkin memberikan tepuk tangan atas hasil kecurangan yang rapi. Keuntungan perusahaan meningkat, promosi jabatan didapatkan, dan reputasi terjaga berkat dokumen yang diperbaiki tersebut. Dalam perspektif manusia, ini adalah sebuah kesuksesan yang sempurna. Seringkali, hati nurani perlahan tumpul. Sensasi bahwa semua orang juga melakukannya, atau ini demi kebaikan perusahaan. Namun dalam ajaran agama, tidak ada satupun perbuatan sekecil atom pun yang luput dari pencatatan. Kemenangan di dunia yang dibangun di atas manipulasi hanyalah sebuah penundaan menuju sidang yang sesungguhnya, di mana tidak ada pengacara hebat yang bisa membela kita. Berdasarkan narasi kitab suci yang diyakini oleh miliaran orang, akan datang suatu hari di mana logika hukum dunia tidak lagi berlaku. Di pengadilan akhirat ini, mekanisme pembelaan diri manusia dimatikan total. Kita diajarkan bahwa pada hari itu, mulut-mulut akan dikunci rapat. Mulut yang di dunia begitu lincah merangkai alibi, begitu fasih berbohong, dan begitu cerdas berdebat untuk menutupi kesalahan, tidak akan diizinkan mengeluarkan satu kata pun. Keheningan yang mencekam akan menyelimuti, karena alat utama kita untuk berdusta telah dinonaktifkan oleh Sang Pencipta. Lalu, siapakah yang akan berbicara? Inilah momen yang paling menakutkan bagi para pemalsu dokumen. Ketika mulut terkunci, tanganlah yang akan berbicara. Tangan yang sama yang memegang pena untuk memalsukan tanda tangan. Jari-jari yang sama yang menekan tombol keyboard untuk mengubah nominal angka. Mereka akan memberikan kesaksian yang rinci. Menurut tafsir para ulama, tangan ini akan berkata dengan jujur, "Akulah yang menulis kebohongan itu. Akulah yang menghapus data yang benar. Dan akulah yang menyembunyikan berkas itu." Tidak ada penyangkalan, karena anggota tubuh kita sendiri tidak memiliki loyalitas kepada ego kita, melainkan tunduk patuh kepada kebenaran Tuhan. Bukan hanya tangan yang memberikan kesaksiannya, kaki yang melangkah menuju ruang pertemuan rahasia untuk berkonspirasi, kaki yang berjalan mengantarkan dokumen palsu, semuanya akan berbicara. Konsep teologis ini mengajarkan kita bahwa tubuh kita adalah perekam biologis yang paling canggih. Tidak ada CCTV yang lebih akurat daripada kulit dan tulang kita sendiri. Setiap langkah yang diambil dalam rangka kecurangan, manipulasi, dan korupsi telah tercatat dalam memori seluler tubuh yang akan diputar ulang di hadapan hakim yang maha adil. Di saat itu, rasa malu akan jauh lebih menyakitkan daripada hukuman fisik apapun. Merenungkan hal ini, kita diajak untuk berpikir ulang tentang definisi keuntungan. Apa gunanya bonus tahunan yang besar atau posisi direktur yang bergengsi jika harga yang harus dibayar adalah pengkhianatan oleh tubuh sendiri?
agama mengajarkan bahwa segala sesuatu yang kita kumpulkan melalui jalan yang batil, melalui pemalsuan dan penipuan, pada akhirnya adalah debu yang beterbangan. Integritas data bukan sekadar standar profesionalisme atau kepatuhan hukum negara, melainkan sebuah bentuk ibadah. Menjaga kejujuran dalam setiap goresan pena adalah upaya menyelamatkan diri dari kesaksian yang memberatkan di masa depan yang abadi. Gambaran tentang hari di mana tangan berbicara ini bukanlah dongeng untuk menakut-nakuti, melainkan sebuah rem pakem bagi hati nurani yang mungkin mulai liar. Bagi mereka yang saat ini sedang memegang pena kekuasaan atau memiliki akses untuk memanipulasi data, ingatlah bahwa kesempatan untuk memperbaiki diri hanya ada saat nafas masih berhembus. Penyesalan di ruang pengadilan Tuhan adalah penyesalan yang terlambat. Namun, pintu perbaikan masih terbuka lebar. Kita masih bisa memilih untuk menghentikan kebohongan itu sebelum ia menjadi permanen dalam catatan amal kita. Marilah kita jadikan tangan kita sebagai saksi kebaikan, bukan saksi kejahatan. Biarlah kelak tangan ini bersaksi, aku telah digunakan untuk menulis kebenaran. Aku telah digunakan untuk bekerja dengan jujur. Dan aku menolak menandatangani kepalsuan. Karena pada akhirnya, ketenangan jiwa yang sejati tidak datang dari seberapa pandai kita menyembunyikan data, tetapi dari keyakinan bahwa ketika tangan kita bersaksi nanti, ia akan menjadi pembela yang membanggakan, bukan penuntut yang membinasakan. Hiduplah dengan integritas, karena Tuhan Maha melihat apa yang tersembunyi di balik tumpukan dokumen.